That's right. Good. Good. Yes. Yes. I'm getting it. Not bad, kid. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat animasi action seperti yang barusan. Bagian pertama yang harus kita buat adalah referensi. Referensi bisa diambil dari beberapa film animasi yang kamu suka, lalu cut bagian tersebut dan masukkan ke Adobe Premiere untuk dijadikan sebagai image sequence. Jangan lupa untuk memilih aturan FPS. Di sini saya akan memilih 25 fps sesuai dengan animasi yang ingin saya buat. Kemudian ekspor menjadi format PNG dan disarankan untuk tidak menambahkan underscore untuk namanya. Save di dalam satu folder baru. Kemudian masukkan image sequence yang sudah diekspor ke Maya. Caranya klik view, image plane, import image. Kemudian pilih saja salah satu gambar paling pertama dari sequence-nya. Atur lagi skalanya jika ada yang berubah. Setelah itu, klik atribut editor dan pastikan untuk mencentang use image sequence agar videonya bisa bergerak. Berikutnya memasukkan karakter. Di sini saya menggunakan reference editor untuk mengimport rig yang akan saya gunakan. Ada berbagai macam kelebihan dalam menggunakan reference editor. Salah satunya yang saya tahu adalah jika terjadi crash pada suatu file atau terjadi suatu kesalahan pada rig yang kita gunakan, kita tidak perlu khawatir mengulang animasinya dari awal. Melainkan kita hanya perlu mengeload kembali atau mereplace rig-nya dengan rig yang baru tanpa mengulang animasi yang sudah kita buat sebelumnya. Jika dilihat, warna dari karakter rig ini sedikit lebih pucat dibanding dengan warna karakter aslinya. Ini bisa diatasi dengan mengklik animation preference yang ada di bawah sini. Kemudian ke color management dan uncheck list enable color management. Oh iya, jangan lupa untuk mengatur FPS ya sesuai dengan referensi yang sudah kita buat, yaitu 25 fps. Ini adalah nama-nama dari controller yang ada di rig yang kita pakai. Sebelum memulai membuat animasi, lebih baik kita memahami dulu controller yang terdapat di rig yang kita gunakan. Controller yang sedang saya select ini bernama Placer, berfungsi sebagai staging atau penempatan karakter. Untuk mengatur skalanya, ada di channel box, kemudian global scale, bisa diatur sesuai dengan keinginan masing-masing. Yang ini adalah controller foot atau telapak kaki, tidak hanya bisa diputar atau dipindahkan, tetapi juga banyak value yang bisa diubah yang ada di channel box di samping. Misalnya foot roll yang berguna sebagai membuat gerakan jinjit pada kaki, atau toe pivot yang berguna untuk memutar kaki dengan pivot yang berada di jari kaki, heel pivot untuk memutar kaki dengan pivot atau rotasi perputaran yang ada di bagian heel atau tumit. Coba lo untuk putar, pindahkan, atau ubah setiap value yang ada di controller rig-nya. Karena cara yang terbaik untuk mempelajarinya adalah dengan mempraktekannya secara langsung dan beradaptasi dengannya. Rig yang saya pakai ini bernama Ray. Tentu setiap karakter memiliki bentuk controller yang berbeda-beda. Maka dari itu, kamu perlu memahami dan beradaptasi dulu dengannya sebelum memulai membuat animasi. Posisi dan transformasi 3D ada di dalam sistem koordinat yang disebut ruang atau space. World space adalah sistem koordinat untuk seluruh scene. Lokasinya ada di tengah-tengah scene, dan yang kalian lihat ini menunjukkan aksis atau sumbu world space. Dan yang ini adalah object space. Object space adalah sistem koordinat dari sudut pandang objek, berada di titik pivot objek, dan sumbunya diputar dengan objek. Bagaimana cara mengubah space-nya? Caranya dengan menahan tombol W dan mouse kiri secara bersamaan, kemudian geser ke world atau objek, lalu lepaskan. Setelah mencoba dan memahami seluruh controller yang ada di rig, kita akan mulai membuat animasinya. Ada 3 tahapan dalam membuat animasi. Yang pertama yaitu membuat pose to pose atau blocking. Yang kedua adalah membuat in between atau bagian rough. Dan yang ketiga adalah bagian final. Yang pertama kita akan membuat pose to pose. Pose to pose adalah membuat gambar atau pose pada keyframe tertentu saja. Sementara in between adalah gerakan-gerakan atau pose yang berada di antara pose satu ke pose lainnya.
Sebelum beralih ke tahap blocking, buatlah sebuah save as baru. Buat dengan nama yang teratur. Misalnya jika ini masih blocking, di sini saya akan menambahkan underscore BLK beserta angka progresifnya. Selalu buat save berkala seiring progres kamu mengerjakan animasinya. Ini bertujuan supaya kamu memiliki backup jika file yang dikerjakan memiliki kerusakan atau terjadi kesalahan. Membuat pose biasanya diawali dengan menggerakkan pinggang atau yang biasa disebut center of gravity terlebih dahulu. Pose yang baik adalah pose yang memiliki line of action. Jika kalian kurang familiar dengan line of action, pada dasarnya line of action itu adalah garis yang menentukan bagaimana tubuh bergerak. Tujuan dari line of action itu membuat pose terlihat lebih hidup, dinamis, dan tidak kaku atau lentur. Line atau garis yang paling umum pada line of action ada C terbalik, S, dan S terbalik. Misal seperti membuat pose bungkuk seperti ini. Saya tidak hanya memutar bagian pinggangnya saja, tapi juga bagian perut dan dada, yang bertujuan supaya posenya tidak terlihat begitu kaku dan lurus. Usahakan setiap pose harus selalu memiliki line of action. Yang sedang saya buat ini adalah pose pertama. Ikuti saja posenya mengikuti referensi. Nah, untuk siku disarankan untuk memutarnya pada satu sumbu saja. Misalnya rotate Y atau rotate Z, pilih salah satu. Karena layaknya sendi engsel yang ada di siku, sendi itu hanya bisa diputar pada satu arah. Lalu bagaimana kalau kita ingin rotate X? Maka penggantinya adalah rotate X saja controller lengan yang ada di dekat bahu. Misalnya posenya sudah selesai, langkah berikutnya adalah select semua controller rig-nya, kemudian membuat keyframe. Disarankan untuk membuat semacam tombol select all untuk semua controller rig, karena setiap kita membuat keyframe atau satu pose, kita diharuskan untuk keyframe semua controllernya dalam satu frame. Agar lebih mudah saat select semua controllernya, matikan dulu beberapa tombol yang ada di atas ini. Matikan semua kecuali tombol untuk menyelect course. Di sini saya menggunakan tools tambahan bernama Atools. Tapi jika kalian tidak punya tools seperti Atools ini, kalian bisa membuatnya dengan select all terlebih dahulu, kemudian ke menu create, sets, kemudian quick selection set. Di sini kalian bisa tulis nama tombol untuk select all-nya. Di sini misalnya saya tulis all rig. Kemudian tekan add to self. Maka tombol yang kalian buat tadi akan muncul di tool save terakhir yang kalian buka. Disarankan untuk menggunakan tool save custom saja. Jika semua controller sudah diselect, tekan tombol S untuk membuat keyframe. Sampai frame yang kamu key di timeline terlihat ada tanda merah seperti ini. Lanjutkan dengan cara yang sama untuk pose berikutnya. Di sini pose kedua saya akan menggunakan pose yang sama dengan pose yang ke satu. Jadi saya hanya select all kemudian keyframe lagi di frame pose kedua itu. Di pose ketiga ini saya menggunakan misalnya frame 40. Kalian bisa select all kemudian membuat keyframe dulu sebelum mengubah posenya. Kemudian saya mengubah posenya lagi mengikuti referensi yang ada pada frame 40 itu. Jangan lupa untuk menyalakan automatic keyframe toggle yang ada di bawah sini untuk membuat keyframe otomatis jika ada yang kamu gerakan. Lanjutkan tahap blocking ini sampai pose terakhir. Lakukan dengan cara yang sama seperti yang sudah saya beritahu dan jangan lupa untuk selalu save berkala. Jika kamu sudah selesai, kamu bisa play blast adegan animasimu. Play blast pada dasarnya adalah semacam quick preview untuk memberikan gambaran atas animasi yang kamu buat sebelum dirender. Atau mungkin misalnya komputer kamu kurang kuat untuk play animasinya, atau mungkin file terlalu berat, kamu bisa play blastnya terlebih dahulu sehingga kamu bisa melihat animasinya secara lancar. Tapi play blast yang saya lakukan ini khusus untuk memperlihatkan progresif di bagian blocking. Bagaimana cara play blast? Caranya adalah dengan klik kanan di timeline,
Kemudian pilih kotak yang ada di samping playblast ini. Atur resolusi dan atur output dari file video playblastnya. Kemudian klik playblast. Playblast yang barusan terlihat masih kaku, tentu saja karena masih blocking. Animasi yang barusan saya playblast itu berbentuk spline, sementara blocking biasanya dilihat secara step. Apa itu step dan spline? Step dan spline mengacu pada cara keyframe disisipkan dalam animasi. Maksudnya jika step itu berarti tidak ada perubahan nilai atau tidak ada in between di antara dua keyframe. Sementara jika spline, komputer secara otomatis menambahkan in between di antara dua keyframe. Maka karena yang barusan kita baru membuat blocking, kita bisa playblastnya dengan animasi berbentuk step. Bagaimana cara mengubahnya? Caranya adalah dengan membuka Graph Editor. Select all dulu semua controllernya, buka di Windows, kemudian buka Animation Editor, pilih Graph Editor. Setelah itu select semua keyframe-nya di Graph Editor, kemudian pilih tombol yang ada di atas ini. Berikutnya kamu bisa playblast ulang dengan nama yang baru. Tahap blocking sudah selesai dan inilah jumlah keyframe yang digunakan untuk pose-posenya. Setelah tahap blocking selesai, lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap rough atau memberi in between. Seperti yang sudah saya beritahu di awal, in between adalah pose atau gerakan yang ada di antara dua pose. In between ini tentunya bertujuan untuk memperhalus animasinya. Tidak hanya memperhalus tapi juga kita bisa lebih menerapkan beberapa dari 12 prinsip animasi. Contohnya arc atau gerak melengkung, slow in, slow out, follow through, overlapping, dan prinsip animasi lainnya. Kalian bisa mencari di internet atau berbagai sumber lainnya jika ingin mempelajari lebih dalam tentang 12 prinsip animasi itu. Karena di sini kita mengikuti referensi, maka seharusnya akan lebih mudah. Nah, kita lihat di antara frame 150 dan 164 ini, di referensi kakinya masih berada di tanah. Sementara jika di karakter yang kita gerakan, kakinya sudah diangkat. Maka dari itu saya akan memberikan in between di antara 150 dan 164 ini di frame 157. Maka pertama saya akan copy dulu yang ada di frame 150 ini ke 157 karena terlihat mirip. Kemudian gerakan sedikit center of gravity-nya. Itulah salah satu contoh dari 12 prinsip animasi yaitu slow in. Slow in itu gerakan dari lambat ke cepat. Saya juga menerapkan salah satu prinsip animasi lagi yang yaitu arc dengan menambahkan in between di antara frame 167 dan 176 ini, yaitu di frame 172. Saya menerapkan prinsip animasi arc atau gerakan melengkung dengan menurunkan sedikit center of gravity-nya. Jika kamu ingin melihat lebih jelas bagaimana bentuk arc-nya, kamu bisa membuat motion trail. Caranya ke visualize, kemudian create editable motion trail. Jangan lupa mencentang motion trail dulu di menu show ini. Mengedit Graph Editor adalah salah satu hal penting yang dilakukan saat membuat tahap rough. Jangan pernah biarkan Graph Editor terlihat tidak mulus seperti yang di sini. Dan juga jangan buat Graph Editor terlalu datar, kecuali memang dimaksudkan terlalu diam seperti itu. Bayangkan saja garis dari Graph Editor ini seperti roller coaster. Garis Graph Editor yang terlihat seperti lintasan roller coaster akan berefek pada tampilan animasi kita yang terlihat semakin halus. Edit semua Graph Editornya untuk semua controller yang bergerak.
sudah selesai, kalian bisa play blast lagi sebagai bukti untuk memperlihatkan progres di tahap rough. Beralih ke tahap terakhir, yaitu tahap final. Sebenarnya di tahap ini hanyalah menambahkan detail-detail kecil pada animasi kalian. Misalnya menganimasikan jari-jari kaki, jari-jari tangan, kedipan mata, dan detail-detail kecil lainnya yang membuat karakternya terasa lebih hidup. Jika sudah selesai, kalian bisa membuat playblast lagi. Sekian video pembelajarannya. Animasi facial atau wajahnya memang tidak saya animasikan karena video ini lebih berfokus pada actionnya. Animasi yang saya buat memang tidak begitu sempurna, tapi saya yakin dengan terus berlatih, saya dan kalian bisa menjadi animator yang handal. Sekian, terima kasih. Yeah, that's right. Good. Good. Yes. Yes! I'm getting it! Not bad, kid.